Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bikathirin minal ibadah wat thawab wal ujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah, agar kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah-ibadah yang bernilai tinggi. Misalnya umrah, misalnya haji. Di dalam riwayat Al-Bukhari disampaikan al-umrah ilal umrah kafarah lima bainahuma. Bahwa dari satu umrah ke umrah berikutnya adalah kafarah, adalah pelebur dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Bahkan kelanjutan hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, yang baik, tidak ada balasan selain surga. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Itu salah satu gambaran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membalas ibadah-ibadah tertentu dengan balasan yang besar. Salah satu contoh hadis riwayat Imam Hakim
Rasulullah menyampaikan salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin. Salat di masjidku, kata Rasulullah, berarti Masjid Nabawi, itu lebih utama dibandingkan salat di masjid lain dengan selisih 1000 kali lipat. Bahkan kelanjutannya, illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Sementara Masjidil Haram 100 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Ini tentu akan terjadi kesenjangan pahala manakala Allah tidak memberikan solusi-solusi terhadap kita yang barangkali terkendala untuk melakukan haji, untuk melakukan umrah. Sehingga salah satu kecemburuan dari sahabat-sahabat Muhajirin ketika beliau berada di Madinah, ada protes sahabat Muhajirin dalam tanda kutip, ya Rasul, enak betul jadi orang kaya. Loh kok bisa? Kenapa? Kata sahabat Muhajirin, yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Artinya sama-sama bisa melakukan sholat, sama-sama punya peluang untuk sholat. Wa yasumun kama nasum. Dan mereka punya peluang yang sama ketika kami berpuasa, mereka berpuasa. Sementara wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Sementara giliran mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Giliran mereka yu'tikun wa la nu'tik. Giliran mereka membebaskan, memerdekakan budak, sementara kami tidak bisa. Maka Rasulullah memberikan solusi agar sama pahalanya dengan mereka, yakni melakukan bacaan tasbih, tahmid, takbir 33 kali setelah melakukan sholat wajib 5 waktu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, lalu apa solusi bagi kita yang tidak atau belum mampu melakukan haji ataupun umrah? Ada solusi. Salah satu solusi yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man shalla al-ghadat fi jama'atin wa qa'ada yadhkurullah. Sebagian kita sudah melaksanakan, tetapi apakah pelaksanaan kita itu sesuai dengan syarat yang disampaikan di dalam hadis ini? Mari kita cross check. Man shalla al-ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah. Syarat pertama adalah berjamaah. Qa'ada yadhkurullah, kemudian setelah dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaminan
dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis ini, yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, summa shalla rak'atain kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatan, sama seperti pahala haji umrah secara sempurna, dan ditegasi sempurnanya sampai 3 kali. Tamatan. Tapi ingat, ada syaratnya. Saya ulangi syaratnya. Syarat yang pertama adalah sholat subuh berjamaah. Yang kedua, qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu, duduk kemudian berzikir kepada Allah. Zikrullah ini tidak semata-mata kita membaca zikir, enggak, tetapi bisa kita mengikuti kajian-kajian keislaman, kajian tafsir misalnya, kajian hadis misalnya, kajian fikih misalnya, atau kajian atau talqin atau ta'lim Quran. Kita mengikuti talaqi Al-Quran. Ada guru kita membacakan Al-Quran, kita mendengarkan, kita mengulangi bacaan yang dibaca oleh guru kita. Maka semuanya itu adalah zikrullah, masuk dalam kategori ini. Maka jaminan yang tadi dijanjikan seperti pahala haji dan umrah kita dapat. Namun kalau tidak demikian, kadang-kadang kita lupa. Habis subuh, ya memang diam di masjid, melanjutkan i'tikaf di masjid, tetapi kita mainan. Buka HP tidak untuk membaca Al-Quran, buka HP tidak untuk membaca kajian-kajian. Maka apakah masih boleh melakukan sholat isyraq? Boleh, tetapi pahalanya tidak sampai seperti yang dijanjikan di dalam hadis ini. Sebab itu kita yang memang menginginkan pahala yang besar, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita benahi ibadah kita. Mari kita perbaiki ibadah kita agar jaminan yang diberikan oleh Allah ini kita dapatkan secara maksimal. Waffaqanallah ila ta'atih. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik untuk kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin badahi bi nafsihi wa tanna bil malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول السلام.